Tapi satu hal yang mempertegas sikap pada debat kemarin adalah sikap tentang IKN. Ketika Mas Ganjar menanyakan ke Mas Anies tentang IKN, itu menolak. Nah, Mas Pur, kira-kira apakah itu juga diikuti? Gimana Mas? Ini kan perbedaan sangat Pak Ganjar sama Pak Prabowo setuju IKN dilanjutkan. Sementara Mas Anies kemarin lebih cenderungnya menolak. Begitu ya? Begini, sebelum Pak Anies memberikan satu kesimpulan, Ya. beliau memberikan satu paparan. Betul. Saya masih ingat waktu itu agak habis, Ya. tapi beliau memberikan analogi seperti ini, memberikan penjelasan seperti ini, bahwa saat ini pupuk yang ada di masyarakat itu harganya tinggi dan kadang nggak ada barang itu, stuntingnya tinggi, terus lapangan pekerjaan juga masih dibutuhkan. Sementara 400 triliun dan itu investor dari luar banyak yang menolak, bahkan sekarang udah menggunakan anggaran APBN. Ya. Jadi hitung-hitungannya mungkin di sisi cuan nggak masuk, nggak balik. Dari situlah sebenarnya logika berpikirnya bahwa saat ini IKN itu hanya akan dinikmati sebagian pejabat negara, bahkan yang sudah dibangun sekarang kan rumah-rumah menteri dulu. Betul. Sementara di Jakarta masih bisa dipakai itu, Pak. Masih bisa dipakai, masih masih sangat layak. Soal kepadatan ya. Itu alasan argumen Pak Anies kenapa kalau nolak mentah enggak, tapi memberikan argumen. Karena kalau nolak mentah ya salah, karena undang-undang kita sudah ada, Ya. Undang-undang IKN sudah ada. Nah, Tentu makanya sikap tegasnya yang seperti apa gitu. satu sisi Pak, ini bukan masalah tegas dan tidak tegas ya, ini kebijakan. Ya. Kebijakan yang diambil Pak Anies nanti ke depan, saya baca dari penjelasan beliau waktu debat itu, masih banyak hal urgent yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Maksudnya ditunda. Sambil bersimultan kan bisa. Uang 400 triliun itu enggak Langsung. harus Pak, harus ditarget 2024 ini harus selesai kan enggak? Ya. Simultan Pak, simultan. Ya kalau memang prioritasnya masih banyak pupuk, masyarakat kekurangan pupuk, hasil pertanian yang harus prioritaskan, kenapa mesti tergesa-gesa itu? Ini menyangkut nyawa Pak. Saya kembali ke Pak ini sebagai contoh. Ya. Kalau beliau di Tuapaya masih Sinyalnya ya. sinyal masih blur, ya itulah Pak yang didulukan Pak. Jangan sampai Bapak ini blur sinyalnya, memberi komentarnya enggak imbang, kan Ya. bahaya Pak ini Ya, kan. ya. Ini salah satu contoh. Jadi saya pikir yang disampaikan Pak Anies itu adalah dari sisi kenapa kita enggak prioritaskan yang lebih dulu. Bukan menolak, karena undang-undang, kalau menolak kan salah nih Pak nih. Undang-undang kita memang sudah harus diikuti. Tapi saya membaca gesturnya terakhir kali, Mas Ganjar kalau nggak salah apakah itu menolak? Pak, kalau seingat saya waktu itu Pak Anies manggut-manggut waktu itu. Ya itu kan bahasa Mas Agus. menafsirkan Pak Anies ya. Ya, Kalau ya, saya mengikuti apa yang disampaikan. Kalau soal gestur itu nanti kan itu pembahasan di bidang lain Pak. Iya. Baik, gimana Mas? Ya, silakan. Saya nambahin sedikit soal ini. Saya termasuk orang yang bingung sebetulnya Mas Agus. Tadi juga saya bahasa tubuh Mas Agus juga agak bingung melihat posisi ketegasan ya. Ketegasan nomor 1 ini terkait dengan IKN. Karena saya cermati PKS itu terang menolak. Ya. Tapi Nasdem lanjut. Nah, ini kan satu koalisi tapi tidak solid Mas gitu. Untuk ke depan ya IKN gitu. Jadi saya sih gimana ya gitu. Kita satu koalisi tapi pandangan ini kita tidak satu. Padahal ini sudah depan mata. Sudah ada undang-undangnya gitu seperti itu. Jadi membuat kita ragu ya menurut saya seperti itu. Jadi saya ikut mengikuti soal ini karena mungkin itu di Munas ya PKS disampaikan seperti itu. Tapi belakangan salah satu juru bicara pemenangan saudara kita nomor 1 dari Nasdem itu tegas ya. Itu sudah amanah undang-undang kita lanjutkan seperti itu. Jadi
Ya kalau kami atau itu tidak ragu-ragu apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi kita lanjutkan gitu Mas seperti itu. Ya harus ada kejelasan ya soal kebijakan masa depan negeri ini. Ya kepastian hukum itu penting menurut saya Mas gitu. Kalau menarik Mas Anies pernah bilang ya lebih bagus membangun 20 kota 10 kota daripada satu kota. Ya. Pemerataan. Ini kan masalahnya ibu kota negara. Bukan kota-kota seperti Batam. Maaf ya. Kota-kota seperti Pekanbaru, Makassar, bukan seperti itu. Ini membangun spesifik ibu kota. Tidak bisa dipersepsikan sama antara IKN, ibu kota negara, ibu kota Nusantara dengan kota-kota di bawah itu seperti itu. Jakarta diperhadap-hadapkan dengan Semarang misalnya. Ya, Bali misalnya atau Tanjung Pinang, ya jauh Mas gitu seperti itu. Ya. Ini ibu kota negara. Jadi ya kata beliau ingin pemerataan, kenapa tidak membangun 10, 20 kota lebih cepat daripada hanya fokus ke Kalimantan. Dan kemarin Mas Anies ini juga logika menyampaikan, berpikirnya secara retorika ini saya Ya. kurang setuju Mas seperti itu. ya kemarin menyampaikan Ya. menyelesaikan masalah yang ada, bukan menghindari masalah. Seperti itu yang disampaikan kemarin juga. Iya, itu di debat Di ya debat, seperti di debat itu. disampaikan. Bukan menghindari masalah. Itu juga logika berpikir yang keliru menurut saya. Kita membangun IKN di Kalimantan Timur itu bukan meninggalkan masalah Jakarta, tapi menyelesaikan masalah. Ya masalah polusi saja harus pakai KTP anginnya gitu. Ini jadi persoalan kan seperti itu. Ini kan jadi persoalan serius gitu. Menyelesaikan masalah polusi kok yang disalahkan KTP anginnya, tidak punya KTP DKI katanya gitu seperti itu. Membawa ke sana dan lain sebagainya. Harusnya ke Lampung, ke Sumatera gitu mana gitu. Ini kan jadi persoalan. Jadi itu salah satu ikhtiar menyelesaikan masalah di Jakarta dari persoalan kemacetan, dari persoalan banjir, dari persoalan lain-lainnya seperti itu. Ya. Jadi Tapi saya yang kira- disampaikan Mas Pur tadi setuju nggak? Misalnya Iya, saya minta ketegasan beliau, Mas. Oh, Ini minta kan ketegasan beliau beliau juga katanya, Mas. mendua sebetulnya. Iya. Gimana, Mas? Mau lanjut atau tetap DKI? mendua atau tetap menyatu? Kalau maaf, kalau dari sisi rumah, Ya. jabatan, fasilitas, ya memang sangat luar biasa, bagus. Jakarta sudah oke, nggak usah Ya. ditanyakan itu. Tapi masalahnya ini persoalan besarnya lebih banyak daripada persoalan rumah dinas, rumah jabatan seperti itu. Jadi ketegasan, jangan dibikin masyarakat itu bingung gitu. Setuju apa tidak gitu. Ini soal kebijakan, kepastian hukum. Gitu Mas Agus menurut Ya. saya. Mas Pur mau dijawab? Saya masih menyimpan di memori bahwa undang-undang IKN ini kan dibahas tidak melalui kalau istilahnya publik Uji uji publik. publik yang dengan waktu yang panjang, Betul, betul. dengan Itu juga kemarin disampaikan Mas Anies. waktu betul itu. dengan produk undang-undang yang begitu penting, Ya. harusnya melalui proses-proses uji publik yang panjang. Mhm. Tapi kan ini enggak nih, Ya, kan begitu. Faktanya kan enggak. Betul. Jadi dengan begitu bukan masalah tegas dan tidak tegas. Ya. Tegas Pak Anies tegas. Tapi memberikan satu penjelasan kepada kita semua bahwa masih banyak persoalan yang sangat serius. Sekarang petani menjerit, Pak. Sekarang stunting sangat tinggi, Pak. Kita mau maksain itu dulu. Ini kan soal prioritas nih, Pak. Ya. Tetap akan sesuai undang-undang akan diikuti seperti yang disampaikan Nasdem. Bahkan Pak Muhaimin juga begitu. Ini undang-undang yang kita tidak bisa mengelak. Cuman permasalahannya prioritas nih Pak. Jadi dengan ditentukannya undang-undang IKN yang keburu-buru, tidak melalui uji publik, jadi bagaimana? Ini kan kita ini susah ditanya setelah undang-undang ada. Tidak mau sebagai hukum positif kita kan harus mengikuti Harus undang-undang. betul. Ya itu satu sisi begitu. Itulah jalan tengah yang kami punya, bukan masalah tegas dan tidak tegas Pak. Yang tegas tapi menyengsarakan untuk apa juga Pak, ya kan? Ya. Itu Mas. Ya, baik. Mas Safroni gimana? Ada tanggapan? Ya, damai-damai aja. Kalau kami posisikan yang bertanya, dilanjutkan atau tidak gitu. Ya, betul. Nah artinya di posisi Mas Ganjar ataupun Pak Ganjar Mahfud itu tetap nanti akan melanjutkan itu. Ya. Ya, karena apa dasarnya? Undang-undang sudah disahkan kok. Kalau ada yang nggak suka, ya sudah. Protesnya waktu dulu, jangan sekarang sudah dilaksanakan terus disampaikan kepada publik. Kan ada ranah untuk judicial review ya, Ya. Mas Agus ya. Silakan gitu kan. Tapi kan nggak ada. Nah begitu sudah berjalan, ketika ditanya mau dilanjutkan tidak, jawabnya seperti itu. Nah artinya
di antara salah satu paslon itu dengan pengusungnya ada cara pandang yang berbeda. Satu sisi dulu menyatakan setuju, satu satu lagi menyatakan menolak. Begitu sudah ditanya di debat, jawabnya seperti itu. Nah, prinsip dasar kalau kami sekarang IKN sudah dimulai. Ya. Kalau tiba-tiba nggak diteruskan lagi, dasarnya apa? Apakah harus merubah undang-undang dulu? Baru bisa. Kalau undang-undang selama tidak dirubah, nggak mungkin, Mas. Terus yang kedua, IKN itu kan nggak bisa selesai 5 tahun, 10 atau 15 tahun. Panjang prosesnya, Pak. Lah persoalan kebijakan anggaran, lah itulah. Tidak hanya pemerintah sendiri, ada legislatif, ada eksekutif di situ. Nah, di legislatif ada situ perwakilan melalui fraksi-fraksi yang ada di situ. Dan semua ketok palu. Kalau ada yang setuju, ini demokrasi. 9 fraksi 1 nggak setuju, yang 8 setuju. Mohon maaf, kalah, Pak. Dulu kami mengalami kok. Kita pemenang pemilu ternyata nggak bisa jadi ketua DPRD karena apa? MD-nya dirubah, Pak. Ya kan? Ya. Nah, itu pun kita harus terima. Nah, kalau itu dibawa-bawa nggak akan membawa perubahan. Nah, yang penting IKN dalam tahapan ini sudah berproses. Yang kedua, proses itu bisa dilaksanakan karena sudah ada undang-undang. Proses pembuat undang-undang itu juga tidak sederhana. Kalau dibilang tidak ini tidak itu, ya udah tanyakan waktu itu. Karena proses undang-undang ada di pemerintahan, yaitu anggota, legislatif dan eksekutif. Nah, ketika sudah disahkan, ayo kita hormati. Jangan sampai ini sama nanti ini. Ketika Pilpres tanggal 14 Februari, saya yakin kok jam 3 atau jam 5 sudah tahu hasilnya nanti dari quick count. Ya. Apa yang terjadi nanti? Biasanya itu, yang kalah itu pasti nggak karu-karuan nanti. Bilang ini salah. Tapi apa yang terjadi? Proses tetap harus jalan. Kalau memang nggak terima, ada mekanismenya. Itulah sekali lagi, ayo sama-sama bahwa debat yang nanti akan diteruskan kedua dan ketiga sampai kelima, ayo kita cermati sama-sama. Manakala ada sesuatu yang cocok dengan kita, ya kita syukuri. Tapi kalau tidak cocok, jangan langsung marah. Kenapa? Kemampuan individu capres dan cawapres yang ketika dikasih waktu hanya sekian menit tidak akan mampu menjelaskan secara keseluruhan. Ya. Tidak akan mampu. Tugas tim kampanye untuk menjabarkan itu tentunya. Nah, inilah tugas kami di TKD yang di daerah-daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ya, yang mohon maaf lah, di Kepri ini kan sangat rentan. Tidak semua ada jaringan ini, Pak. Dan kita tahu wilayah kita sangat luas. Penduduknya sedikit, tapi secara wilayah sangat luas itu. Nah, maka sekali lagi kepada Pak Agus, Mas Abdul Rahman, Mas Gultom, bantu kami. Kami ini di politisi. Minimal sampaikan pesan kepada masyarakat tentang Pilpres ini. Persoalan mau dukung siapa, pilih siapa, kembalikan ke masyarakat. Nah, artinya apa? Bagaimana tugas kita memberikan pembelajaran, menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat yang memang blank. Jangan pikir semua masyarakat kita tuh paham tentang Pilpres ini, Pak. Ya. Paham tentang pemilu ini, Pak. Kapan-kapan tak ajak ke Dapilsa, Pak. Dapilsa Sungai Beduk, Nongsa, Galang, dan Belang. Dan itu luar biasa, Pak. Ya, kalau Mas Abdurrahman mungkin lebih care ketika ada ribut yang kemarin tuh, yang di Rempang itu. Tapi mudah-mudahan pemilih-pemilih di wilayah yang terpencil pun akan terus mengikutinya nanti. Baik. Meskipun informasinya kurang. Ya. Terima kasih. Saya ke Gultom nih. Soal IKN ini, hasil debat kemarin, pandangan dari mahasiswa bagaimana? Pembahasan IKN. Kalau dari saya sendiri sebenarnya saya melihat ya analisanya justru Pak Anies populis di antara Populis ya? Ya, di antara Langsung tersenyum Mas Bro. kedua paslon tadi ya, karena memang Itu faktanya begitu? Oh, faktanya. Ya, lanjut. ya, karena memang
ada sebenarnya hal-hal yang perlu kita prioritaskan ya. Oke. Sebelum walaupun sebenarnya pembangunan IKN ini tetap berlanjut, tapi memang ada substansi-substansi yang perlu kita fokuskan dulu sebelum nanti memang IKN ini jadi ataupun keberlanjutannya pembangunannya tetap berjalan begitu. Ya. Nah, mulai dari tadi gimana hak-hak petani mungkin di daerah-daerah terpencil, bagaimana sekarang tingkat pengangguran yang sangat tinggi, pelayanan-pelayanan publik yang harus ditingkatkan kembali. Nah, itu harapan saya menjadi prioritas utama dulu mungkin sembari dari pembangunan IKN tersebut. Nah, kalau bicara tadi, tapi kan karena sudah adanya undang-undang yang memegang terkait dengan pelaksanaan pembangunan IKN ini ya justru tidak dapat diubah lagi dong. Ya berarti kesimpulannya adalah sembari jalannya pembangunan IKN ini ya hal-hal yang rendah, basisnya rendah yang kurang diperhatikan harus ditingkatkan lagi. Begitu Mas dari Ya, saya. baik. Mana? Agus? Memang sepintas ya, seperti macam mainan baru jadinya. Memang ada beberapa dua poin sih saya catat dari komunikasi ketika debat capres itu terkhusus masalah pertanyaan IKN itu ya. Pertama soal rancangan undang-undang ITE. Betul. Ya, pasal 27 dan pasal 28. Kebetulan disertasi saya tentang itu. Ya. Nah, saya lihat paslon nomor 1 ya lupa mengupgrade. Oke. Ya, padahal itu sudah disahkan, perubahan itu sudah ada. Ya. Termasuk pasal 28 yang setiap orang melakukan pencemaran nama baik. Nah, di pasal 27 juga sudah diubah. Setidaknya pemerintahan yang sekarang sudah mendengarkan bahasa rakyatnya. Ya. Makanya saya sendiri sebagai mahasiswa di program dokter ilmu hukum lega juga gitu. Ternyata disertasi saya udah menjadi diluan gitu ya, menjadi diluan mikirkan itu. Ya di satu sisi memang apresiasi ya kepada paslon nomor 1 yang sudah membuka ruang itu gitu. Jadi setidaknya ini menjadi bahan baru ya bagi kalangan semua, saya pikir bagi semua orang ya. Jadi berpendapat itu sah-sah saja ya, asal jangan menyerang yang namanya sifatnya pribadi atau privasi ya. Terus yang kedua soal IKN nomor 3 ya, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 IKN. Benar kata Pak, saya lupa selalu Pak. Pak Cal, Saproni. Kalau Pak Saproni sudah, Pak Arjal. tapi mirip Pak lah ya, seperti kata tim pemenangan dari Prabowo dan Pak Ganjar ya. Sejujurnya itu kalau berbicara tentang perspektif hukumnya itu saya pikir sudah clear ya, sudah clear. Tapi kalau di swing tadi dengan coba mainan, ternyata itu yang saya bilang tadi Pak Anies tidak upgrade ya. Nah, berbicara Undang-Undang nomor 3 soal IKN itu kan sudah berjalan ya, 15 Februari kalau nggak salah tahun 2022. Nah, kalau itu menjadi mainan saya pikir ya benar seperti kata Pak Saproni juga, ini kan berbicara undang-undang loh Mas Agus. Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya selalu tentang yang mendasar. Loh, coba beritahu tentang 7 item itu, yang tertinggi dan yang terendah. Jawaban pertama itu kan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua itu mahasiswa saya menjawab, TAP Pak, TAP MPR. Saya marah, kamu jangan pakai bahasa TAP. Saya nggak suka disingkat-singkat. Apa itu? Ada juga yang nggak tahu. Singkatnya dijawab dengan ketetapan MPR. Yang ketiga itu undang-undang. Jadi itu clear gitu. Jadi ini bukan masalah judicial review lagi. Kalau judicial review itu lebih kepada pasalnya. Ya. Jadi bukan undang-undangnya. Bayangkan ya, kebayang nggak membuat Perda nomor 1 tahun 2016 tentang larangan merokok saja. Itu habis berapa miliar tuh Pak Saproni? Saya nggak tahu kalau berbicara undang-undang itu habis berapa triliun nanti tuh. Kan gitu ya. Jadi kalau seandainya soal kajian, saya pikir itu sudah clear juga. Ini sama seperti membangun jembatan Batam Bintan. Itu kan ada kajian sosiologinya, kajian hukumnya, antropologinya. Jadi nggak sesederhana itu dong peran negara hadir di situ. Nah, saya coba mengembalikan, sepertinya ya Pak Anies ini gini, saya coba pakai mainan ya. Setidaknya ini menjadi positif juga ya, positive thinking bagi kita publik, supaya ini jangan main-main gitu. Jangan main-main, itu pesannya request Pak Anies itu. Ada warning di situ. Ada warning, ini jangan main-main, lu jangan buat cerita baru. Ini kan ada beberapa waktu lalu ya, masih zaman gubernurnya Pak Ahok gitu ya, yang Pulau Seribu ya. Nah ini kan jangan sampai seperti itu mainan barunya ya. Mungkin itu akselerasinya, dia coba menggunakan seperti itu metodenya. Nah yang mau saya sampaikan setidaknya itu yang saya bilang tadi Mas Agus, kalau dalam perspektif hukumnya upgrade dulu lah. Jadi nggak sesederhana itu doh. Berbicara hukum ini
Tidak seperti orang politik. Ya, kalau orang politik itu mau membangun sungai, membangun jembatan, kita senyum dong. Ya. Ya, senyum dalam arti kata, nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Nah itu. Tapi kalau berbicara hukum, kalau sudah A itu udah pasti. Ya, tapi kalau ada di luar konteks itu bukan hukum saya pikir. Itu cara-cara saja. Cara-cara saja. Mungkin itu aja pandangan dari saya Mas Agus. Ya, ya. Bang Rahman, soal IKN Bang Rahman. Ya, saya lebih kepada tema IKN-nya kan, tidak ke apakah IKN perlu atau tidak. Ya. Jadi ketika tema IKN itu kemudian menjadi bagian daripada yang didebatkan, Ya. nah memang apa ya? Menurut saya kok sebenarnya tidak terlalu menarik, tetapi itu adalah sisi pembeda. Ya, memang diferensiasinya di situ. Ketika mengatakan iya, nah jelas iyanya, ketika mengatakan tidak melanjutkan, ya jelas pula tidaknya. Ya. Nah memang daripada misalkan apa pengadilan ad hoc HAM, Ya, ya. penegakan apa pemberantasan korupsi, Korupsi. Ya. itu lebih tidak jelas. Nah kalau di IKN itu lebih gampang memang bagi calon pemilih Ya. untuk menentukan oh dia ini iya dengan apa namanya dengan IKN dan dia ini tidak dengan IKN. Nah beda dengan semua paslon iya kita sepakat berantas korupsi, sepakat, betul. sepakat semua. Tapi imajiner kan? Ya. Belum tentu dong nanti ketika duduk barang itu betul-betul diberantas, siapa yang bisa itu apa namanya ya mengendalikan di balik layarnya. Nah ya samalah seperti yang Bang Agus bilang tadi bahwa memang ada beberapa hal persoalan yang ada di negara ini bisa diselesaikan dengan jalur politis, tapi tidak sedikit yang wajib sebenarnya penyelesaiannya justru dengan jalur hukum. Ya samalah yang istilah belakangan yang beredar dari Gus Dur itu, ya kalau saya bedanya saya menyelesaikan permasalahan dengan hukum. Ya. Nah sementara menyelesaikan permasalahannya dengan apa namanya politik. Ya politik itu kan tergantung kesepakatan aja gitu. Nah oleh sebab itu apa ya? Kalau berbicara ya IKN mau apa namanya dilanjutkan atau tidak, ya sebenarnya kan yang ngomong itu juga jualan setiap pemilu. Sama kayak di pemilu kada kita di gubernur jembatan Babin. Ya. Apa itu? Ya hitung-hitungannya memang masuk. Kendaraan yang cuman 1,5 juta di Kepri kemudian untuk apa namanya tingkat kebutuhan jembatan yang sekian triliun misalkan itu gitu. Jadi itu sebenarnya lebih pada jualan politis saja. Nah, menurut saya kalau kemudian itu di apa namanya ya itu tadi ya itu hanya apa tadi jelas ya atau tidak itu jelas. Jadi gampang bagi pemilih. Nah, kalau menurut saya memang menghadirkan isu IKN ini di perdebatan ataupun menjadi program kerjanya si siapa namanya si paslon ya siapapun gitu nanti itu kan. Nah itu ya lebih kepada memang memainkan isu politik. Memainkan ya kalau saya sebagai tim ses aja saya harus pandai dong memainkan isu apa yang sekiranya disukai oleh pendukung saya atau konstituen saya, pemilih saya akan menguatkan itu. Ingat bahwa kalau saya misalkan menjadi ya kandidat apapun, saya akan meyakinkan calon pemilih saya kok. Ya. Dan agar tidak berubah. Nah, kalau nanti ketika di pemilihan dia kemudian sudah karena memang berhasil saya yakinkan kan tidak akan berubah lagi. Ya. Walaupun mau diserang 10 juta apalagi cuma 100.000 kira-kira kan begitu. Ya, nah itulah dia kira-kira. Baik. Pak Agus, saya klarifikasi sebentar. Ini Ya. yang kita permasalahkan bukan pindah IKN-nya, skema pembiayaan. Kalau di undang-undang itu skemanya kan ada investor, Ya. ada pihak ketiga gitu. Tapi Oke. sekarang ini malah kembali ke APBN, Pak. Oh, Itu skema pembiayaan. yang membebani sekali gitu. itu yang Ya. di keberatan Ya dari. penerjemahannya dari sampaikan itu seperti itu. Oke, baik. Ya bisa jadilah kalau apa namanya kalau argumennya seperti itu ya sama kalau kalau tadi Mas Mas Agus dari ilmu hukum kan. Hukumnya. Kalau saya dari hukum Islamnya kan punya kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kan itu aja ya mungkin wajar kalau kemudian
menolak membiayai tapi kemudian menggait investor is oke saja. Tapi yang membangun artinya kan pihak swasta, tidak negara, agar mungkin APBN negara tidak habis hanya untuk membangun IKN misalkan. Ya itu oke. Ya, itulah saya bilang tadi. Apapun tema IKN ini, kalau memang diangkat oleh siapapun pasangan calon, memang akan mempertegas posisinya iya atau tidak. Bagi warga yang memang setuju IKN dan bagi yang tidak dulu. Tapi kan perlu juga diketahui Mas Agus, bahwa poin penilaian kan bukan hanya IKN. Betul. Ya kayak kami, ya kayak kita yang di Kepri ini, begitu diomongin tentang jembatan Babin, oh pilih itu aja tuh, yang itu mau lanjutin jembatan Babin. Saya biar gampang kalau ke Batam jenguk mama. Ya toh? Atau yang orang Batam, yang orang Tanjung Pinang, Bintan yang kerjanya di Batam, biar enak. Kalau akhir tahun tidak perlu nunggu Roro sampai 10 jam. Padahal yang punya kapal kacau nih kan gitu. Nah, iya, yang punya kapal ya kacau. Nah, ya artinya jualan ide ya, bukan jualan kecap. Jadi jualan idenya ya wajar dong kalau itu kemudian disampaikan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apapun itu semuanya itu adalah kampanye. Kampanye itu untuk mempengaruhi. Ya terlepas punya HP atau tidak, seperti yang disampaikan Bapak tadi, yang saya sarankan agar tim ses melakukan seperti itu, agar cerita di balik layarnya itu justru menguatkan semangat pemilihnya agar tidak berubah. Itu bukan nonton, bukan hanya sekedar nonton, ya misalkan bukan hanya sekedar nonton kita, tapi cerita di balik layarnya ini kan justru menarik. Misalkan saya memfoto teman-teman yang di depan sana, yang orang lain tidak melihat ketika saya ngomong gitu. Itu kan orang jadi lebih tahu gitu kan. Nah, oh ternyata seperti ini. Nah, itu mungkin justru bagi saya dari perspektif ilmu komunikasi politiknya, nah itu mungkin justru bisa lebih menguatkan pemilih dalam menentukan pilihannya, terutama terhadap calon yang diusungnya atau calon yang didukungnya. Nah, gitu kan.